mau tahu ya gaji ibu. Gaji ibu ketika itu. Halo Smoners, selamat datang di Podcast for You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ibu Muslimah. Mungkin Smoners semua sudah tahu, beliau merupakan guru inspiratif. Beliau Guru Andrea Hirata, sang novelis hebat yang menelurkan berbagai macam novel yang sangat fenomenal, di antaranya novel Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Selamat datang Bu Mus. Ya, selamat datang. Selamat Oke. pagi. Gimana kabarnya Bu Mus hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Sibuk apa Bu Mus? Terakhir kali ini semenjak sudah tidak menjadi guru. Ya, sibuk-sibuk kegiatan di rumah aja lah. Tapi kayaknya mungkin kita sebagai manusia itu tidak akan habis lah dari segala kesibukan. Masih sering terima tamu ya Bu ya? Luar biasa. Yang tamu terakhir Bu dari negara mana yang sudah Ibu jumpai? Ya, baru hari Jumat kemarin itu dari Diknasmen Muhammadiyah 8 orang. Kemudian malamnya kita menerima tamu dari mahasiswa Muhammadiyah Bangka. Oh iya, Iya. pasti yang datang Pak Abdul Mukti kan? Ah, saya kurang apa ya? Iya, itu teman saya Bu Mus, karena beliau WA saya. Pak Sabar di Oh. mana? Pas waktu hari itu saya sedang berada di Pangkal Pinang. Oh. Oke, baik, hari ini kita akan berbincang dengan Bu Mus tentang menjadi guru inspiratif. Saya pertama kali jumpa Bu Mus ketika saya diminta untuk menggelar acara seminar bedah buku tentang Laskar Pelangi. Pada waktu itu diminta syarat oleh Bang Andrea Hirata, Pak Sabar harus mengumpulkan semua pemain dalam buku Laskar Pelangi. Yang pertama kali saya hubungi adalah Bu Muslimah. Waktu itu saya terkejut begitu ya. Saya pas waktu saya terkejut karena saya melihat Bu Muslimah masih sedang mencabut rumput gitu ya. Di pas itu ada apa Pak Sabar katanya kan. Ini saya pengen ketemu Bu Mus. Wah, ada apa pula ini katanya. Pas waktu itu film Laskar Pelangi sangat booming. Bukan filmnya, bukunya sangat booming sebelum dijadikan film Laskar Pelangi begitu ya. Saya lihat kesederhanaan dari Bu Mus. Saya ingin saya ingin bertanya, Bu Mus mengabdi sebagai guru berapa puluh tahun Bu Mus? Berapa ya? Memang saya ingatnya itu 1 Februari tahun 71 saya sudah mengajar sebagai tenaga honor sampai tahun 1986 baru saya diangkat jadi PNS. Kemudian pensiunnya tahun 2012. Jadi diperhitungkan mungkin 41 tahun. 41 tahun ya, jangka Ya. waktu yang sangat panjang sekali Ya. gitu Bu. Coba Bu Mus, saya pernah baca di buku itu ya, di buku Laskar Pelangi itu, Bu Mus waktu honor itu digaji nggak Bu Mus? Wah, kalau itu ya kadang-kadang saya bingung juga menjawabnya, tapi memang itulah awal pertama pertemuannya dengan Bang Andrea. Saya tidak tahu dia menulis buku, yang dipancing-pancing dia itu masalah pokoknya keterangan-keterangan atau apa ya gitu. Waktu sekolahnya waktu mengajar di SD Muhammadiyah. Jadi pada awalnya memang saya tidak mau menceritakan itu, biarlah Andrea sebagai pengalaman sejati, tidak usah dikenang lagi. Tapi karena Bang Andrea selalu selalu bertanya dan bertanya, akhirnya saya pun membuka jawaban. Jadi Bang Andrea sebenarnya gimana ya, masa lalu itu sebenarnya tidak usah terlalu dibongkar lagi. Tapi mungkin ini dari pertanyaan Pak Sabar ini hanya untuk menginspirasi aja untuk generasi penerus atau para guru penerus, bahwa sebenarnya kita berusaha, kita berjuang itu
tanpa pamrih ya, apalagi dalam bidang pendidikan, apalagi dalam membangun manusia untuk hidup gitu, bangun manusia lah. Jadi kalau mau tahu dengan gaji saya ketika itu, saya pernah bilang sama Pak Andrea, kamu mau tahu ya gaji ibu? Gaji ibu ketika itu, ibu harus kalau bikin baju, saya harus menyiapkan cita itu 3 meter. Untuk mendapat 3 meter itu saya harus menabung 3 bulan. Jadi Bang Andrea penasaran sekali, Bu, cita apa yang dibeli? Kok anak ini bertanya demikian ya, saya juga jadi bingung. Dia bertanya itu kayaknya seperti apa ya, mau tahu lah. Kalau cita ketika itu yang lebih bagus itu citanya teteron. Terus bertanya lagi, berapa Bu teteron 1 meter? Aduh, anak ini gimana ya, kayaknya dia terlalu ingin mengusik-usik lah, apa ya bahasa Indonesia, pengen tahu lah gitu ya, Bu ya. pengen tahu lah berapa. Jadi saya bilang ketika itu cita teteron itu 1 meter itu 800 rupiah. Jadi kalau diperkirakan gaji ibu ketika itu di bawah 1.000 ya Bu, kira-kira begitulah gaji saya gitu kan. Jadi selanjutnya dia sering ngomong itulah pada guru, pada seminar apa, Mika tahu enggak Bu Mustom kalau mau bikin baju harus mengumpulkan 3 bulan duit. 3 bulan gaji. Iya. Ya begitulah kira-kira jawabannya. Oke. Bu Mus, ini yang menarik ini. Ya. Apa yang menjadikan apa ya dasar sehingga Ibu Mus tuh pengen jadi guru? Pada waktu itu kan kita sudah tahu gaji guru itu kan sangat kecil Bu. Ya. Kok Ibu nekat gitu? Saya katakan nekat ya Bu ya, karena waktu itu kan mendingan orang kerja di PT Timah segala macam. Kok Ibu nekat terjun di dunia yang namanya pendidikan? Ya sebenarnya saya pernah juga ketemu dengan KND dulu Di acara Kick Andy ya Bu di ya? acara KND. Di situ Mas Noya menayangkan seorang guru dari Papua. Dia berkata, ini Bu Mus tayangannya di Papua, fasilitasnya bagus-bagus banget gitu ya. Tapi yang menjadi kendala di sana adalah gurunya tidak ada yang betah mengajar. Ini Ibu Mus tahu enggak, ini yang mengajar ini adalah ABK katanya. Jadi anak buah kapal ini karena kasihan mungkin dengan masyarakatnya, mungkin dengan anak-anak di Papua, dia tinggalkan ABK, dia mengajar untuk mendidik mendidik masyarakatnya gitu. Jadi memang Mas Noya bertanya, menurut Ibu Mus ABK ini gimana ya? Ya mungkin Mas Noya dia itu terpanggil, mungkin seperti saya juga mungkin terpanggil. Ya jadi bukan nekat ya untuk menjadi guru, tapi terpanggil gitu. Ya memang masa itu betul tadi kata Pak Sabar, anak muda memang banyak yang tidak maulah, apalagi yang laki-laki itu menjadi guru, karena ketika itu kalau yang bujang itu jadi guru itu bakalan nggak laku. Gak ada yang mau gaji Tapi kecil. sekarang banyak yang mau loh Bu dengan guru Bu. Kalau sekarang guru itu dikejar-kejar ya karena gajinya double. Kalau dulu gaji guru itu tidak laku, terkenal itu karena ya sangat minim sekali. Ayah saya juga menghidupi anak 7 dengan gaji guru. Ketika itu bagian berasnya cuma 5 kilo satu orang. Nah bagian untuk anaknya, jamin untuk anaknya 5 kilo satu orang itu baru bagian beras. Kalau uangnya sih nggak bisa dihitung lah berapa gitu ya. Inilah mungkin tapi bagi saya ketika itu saya memang tamat SKP itu setara dengan SMP. Sekolah Kepandaian Putri ya Bu? Ya Sekolah Kepandaian Putri itu memang bukan dari pendidikan guru, tapi saya kelas 5 saya sudah pandai baca, kelas 6 saya sudah mempelajari modul-modul ayahku. Ketika itu ayahku jadi guru itu seperti sekarang juga sudah ada buku-buku modul yang agak besar, tipis-tipis. Jadi saya sudah membaca buku didaktik metodik ayahku, buku ilmu jiwa. Ya, jadi saya ya ada di situ di ilmu jiwa itu
gambaran orang orang tua pakai kopiah ketakutan dengan seorang raksasa memegang palu gitu. Nah, bayangkanlah raksasa dengan orang tua itu, dia beri komentar di bawah, ini maksudnya para pendidik, inilah anak-anak, bayangan anak-anak seperti kita orang tua takut dengan raksasa. Nah, itu gambaran-gambaran yang ada di buku modul itu memang luar biasa, kayaknya bagus juga ya. Jadi didaktik metodiknya juga saya walaupun sudah kelas 5 karena banyak dibaca, karena modulnya itu kayaknya sederhana, mudah sederhana, dipahami, tapi mudah dipahami iya, gitu. Jadi memang ketika itu saya tamat SKP, selesai sekolah saya menjahit di rumah. Kalau lagi lagi bosan menjahit, saya turun ke tanah sambil membuat rumput. Anak-anak dari SD Negeri 2 itu udah pada pulang sekitaran 8 jam lewat, itu mungkin anak kelas 1 kelas 2. Terus saya tanya, kenapa dia udah pulang hari ini? Oh Kak, kita nggak ada guru. Oh kasihan sekali. Saya bilang kemarin ceritalah saya dengan orang-orang, kalau anak zaman itu kayaknya sedih sekali dia kalau nggak ada guru. Kalau anak sekarang sih hore, kita nggak ada guru. Here ya. Inilah perbandingan anak masa itu tahun 80-an, tahun 70-an dengan anak sekarang. Hore. Beda ya Bu ya. Ya, jadi itulah yang membuat saya bilang sama ayah, ya bagaimana kalau saya pikir-pikir ya, aku nih kalau ngajar kelas 1, kelas 2, 1 ditambah 1 nih mungkin bisa lah. Menulis ABC-nya mungkin bisa lah, walaupun tidak pendidikan guru gitu. Jadi saya bilang sama ayah, ya gimana, tolong bilanglah sama Pak Yatim, ketika itu Pak Yatim Mulia, kepala sekolahnya. Cuma di SD Negeri 2 itu ada 3 guru senior yang sudah tua-tua. Biarlah saya membantulah mengajar. Kalau untuk kelas 1 kelas 2 saya bisa, karena ketika itu guru senior di situ, guru-guru situ anaknya banyak. Orang zaman itu kan gak ada kisah KB gitu ya. Jadi untuk menambah ngepul asap dapur, mereka lauk pauknya harus mukat ke laut. Kalau mukat itu kan tidak kompromilah dengan jam mengajar. Jadi kadang-kadang yang satu inilah yang nggak bisa ke laut, yang yang cuma berkebun, yang harus menjaga kelas. Jadi kewalahan juga sampai mengajar 6 kelas. Nah, inilah awal dari saya bukan ingin ya, harusnya gimana lah merasa prihatin dengan keadaan gurunya Mas itu. Jadilah kita mengajar. Pak Yatim Mulia pun oh iyalah kalau muslimah mau membantu saya. Alhamdulillah dari sejak tahun 71 sampai sekarang memang saya tidak pernah berhenti mengajar mendidik. Wah, ini cerita yang sangat menarik ya Bu Mos. Ini luar biasa ini. Kalimat panggilan jiwa itu sekarang mungkin jadi hal yang sangat langka ya begitu ya. Karena sekarang panggilan uang Bu. Jadi kalau pengen jadi guru tuh ya selalu ingin menjadi duit gitu. Beda dengan terus. Bu, di dalam rentang waktu 41 tahun pengabdian Ibu, kebahagiaan apa yang Ibu dapat selama menjadi guru itu? Selama 41 tahun loh Bu, itu jalan panjang itu. Kebahagiaan apa yang Ibu dapat? Ya kalau diukur-ukur sampai sekarang saya pun sering merenung, sering tersenyum dengan semua mantan-mantan murid saya. Itu saya bahagianya kenapa? Saya tidak pernah, setahu saya, seingat saya sering juga berpikir-pikir, saya tidak pernah menyakiti murid, juga tidak pernah menyakiti murid baik fisik mau batinnya. Kemudian walaupun saya pernah memberikan pelajaran, istilahnya memberi pelajaran itu menghukumlah kepada mereka, yang membuat saya sering tersenyum. Walaupun hari itu dia dihukum di sekolah, tapi kalau saya lewat di rumahnya dia memanggil Bu Mus, ampun tadi dia ini kan dihukum, tapi saya lewat dia panggil saya seperti itu. Subhanallah. Jadi yang paling bahagia, murid-murid saya tidak pernah dendam dengan saya. Malahan saya itu memang sering diolok lah gitu, tapi oloknya lucu-lucu banget gitu, karena mungkin mereka juga senang gitu kan. Jadi yang bilang yang pernah ditakuti orang tua itu, pernah ibu nyai gitu cerita, Bu kami tuh marek cucu nih gitu, nggak nyesel lah
dia marah-marahlah kau, nanti kami kabarankan Ibu Mus gitu ya. Apa kata dia? Ndak takut, Bu Mus ndak garang. Waduh, mungkin itulah bahagianya saya karena tidak pernah dikomentari anak-anak dengan apa ya, komentar yang kurang baik lah selama saya menjadi pendidik. Oke. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui Bu Mus ini merupakan satu-satunya ya pendidik dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat penghargaan Satya Lencana Pendidikan dari Presiden. Waktu itu di tahun 2008 yang diserahkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beri tepuk tangan dong untuk Bu Mus. Ini keren. Bu Mus, saya sering jumpa Bu Mus, saya bawa tamu, kemudian saya melihat langsung Bu Mus. Cara mengajar Bu Mus itu kan unik ya. Mengajar dengan bernyanyi. Coba Bu Mus sekarang mumpung ini ditonton nih oleh para Smoners di seluruh Indonesia. Bu Mus ngajar yang dengan nyanyi itu tadi Bu Mus, biar kawan-kawan tahu. Silakan Bu Mus, silakan. Ya, sebenarnya kalau masalah cara mengajar ini memang para tamu itu ya sering berkata, ayo Bu Mus kita masuk ke SD replikanya itu. Ajarkan Bu anak-anak kami seperti murid-murid Laskar Pelangi, ataupun yang mereka yang udah gede-gede juga, Bu ajarkan kami yang mungkin emak-emak, yang juga mungkin bapak-bapak gitu, Bu ajarkan kami seperti murid Laskar Pelangi. Wah, gimana ini ya, alhamdulillah lah kalau anak-anak itu kayaknya agak gampang ya mendidiknya. Ini yang saya ajarkan ini kemarin orang yang sudah bertitel, apalagi yang Ibu ajarkan ini Pak Profesor. Wah, lucu banget nih. Tapi jangankan Pak Profesor ya, Menteri juga. Ayo Bu, ajarkan kami. Kemarin Pak Nadiem ya, Mas Nadiem ya Bu, ya. Mas Nadiem. Bukan, Menteri apa ya itu kemarin pernah juga datang ke situ ya. Pak Arif, Menteri Pariwisata waktu itu Bu. Ya, mungkin juga. Iya. Ya. Jadi kalau mau diajarkan, saya pikir udahlah, sekarang di depan saya ini bukan profesor, bukan menteri, bukan juga dokter, bukan orang yang bertitel apa-apa, tapi yang di depan saya ini adalah anak-anak apa ya, anak-anak yang berprestasi lah gitu. Ya, alhamdulillah lah. Coba Bu Mus nyanyi dong Bu Mus yang itu, biar semuanya tahu yang tidak bisa jumpa langsung dengan Bu Mus. Silakan. Oke, jadi kalau memang dalam situasi begini kayaknya agak beda ya, Ibu disuruh mengajar gitu ya. Anggaplah di depan ini murid-murid Laskar Pelangi SMA ya Pak Sabar. Siap Bu. Ya, anak-anakku, syukur alhamdulillah cuaca pagi ini cukup cerah. Semua itu tidak terlepas adalah dari karunia Yang Maha Kuasa, kita bisa bertemu dalam kesehatan. Makanya segala sesuatu yang diberikan oleh Maha Kuasa itu memang kita harus kita syukuri. Jadi marilah anak-anakku, kita mensyukuri Yang Maha Kuasa. Kita bernyanyi dengan lagu syukur. Kita syukuri nikmat ilahi, puja dan puji pada Rabbul Izzati. Kita mengabdi malam dan siang, kita berbakti 5 kali sembahyang. Ore. Ya, keren sekali. Wah, ini memang gaya mengajar yang sampai saat ini sangat relevan Bu. Jadi setiap anak itu kan tidak selalu mendengar, tidak suka dengan guru yang selalu berceramah, masih materi dengan cara-cara bernyanyi, bermain dengan game itu sangat membuat mereka jadi senang. Terakhir Bu Mus ini, apa yang ingin Bu Mus sampaikan kepada para pendidik di seantero negeri ini Bu, supaya bisa jadi hebat seperti Bu Mus? Silakan Bu Mus. Sebenarnya saya tidak dapat mengukur guru zaman saya dengan guru zaman sekarang, tapi yang saya lihat memang guru zaman sekarang sudah begitu hebat, sama seperti Pak Sabar hebat ini.
Ya, mendidik mendidik murid-muridnya juga bisa dengan canggihnya, dengan seperti alat-alat seperti ini ada di sekolah. Kalau zaman ibu itu usah kena alat-alat seperti ini, alat yang lain pun mungkin tidak bisa terjangkau. Jadi ini adalah suatu kemajuan teknologi untuk para pendidik yang menciptakan segala kemajuan seperti ini memang sudah luar biasa gitu ya. Jadi kalau dibandingkan masa saya itu mungkin sama, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Masalah negatifnya itu mungkin bukan apa-apa, tapi fasilitas lah gitu, yang fasilitas ekonomi lah yang kurang menunjang bagi pendidik untuk memberikan pelajaran atau pendidikan yang lebih mengembangkan kepada anak-anak. Tapi alhamdulillah dengan fasilitas yang luar biasa, minimnya seperti zaman saya mengajar itu memang buku paket itu tidak ada. Jangankan buku perpustakaan, buku paket untuk belajar pun tidak ada. Tapi saya coba pinjam-pinjamlah dengan ayah satu-satu buku pegangan. Yang hari ini saya menyampaikan kalau sekarang makalah lah, kalau itu, kalau dulu bahan-bahan pelajaran. Anak-anak mendengar sambil mencatat. Besok-besok anak-anak akan berlomba-lomba menjadi bintang kelas. Kayaknya seperti itu pengajaran yang lebih menarik dan lebih memudahkan untuk anak-anak. Jadi masa itu kalau hari ini saya menyampaikan bahan-bahannya, anak mencatat, besok mereka mulailah menjadi berebut-rebutan bintang kelas dengan tanya jawab atau istilahnya cepat tepat. Iya, cepat tepat. Tapi tidak merupakan kelompok, tapi mereka itu hanya merupakan siapa yang banyak menjawab hari itu. Oh, aku hari ini menjadi bintang kelas. Jadi hari ini kadang-kadang Bang Ika, kadang-kadang Lintang, kadang-kadang Mahar. Itu sesuai dengan kemampuan pelajaran-pelajaran yang dibakatkan kepada mereka atau yang diminati mereka. Ya, jadi perbandingannya mungkin di situ aja. Tapi alhamdulillah kayaknya mereka itu walaupun dengan fasilitas atau ekonomi yang sangat minim, mereka itu lebih giat juga lah belajar gitu. Kadang-kadang masalah sekarang banyak buku paket, banyak buku perpustakaan, malahan anak susah itu untuk membaca, untuk mendalami pelajaran. Jadi mungkin ya masalah fasilitas dan ekonomi yang kurang itu bukan menjadi kendala untuk anak-anak mengejar prestasi belajar. Itu saja. Luar biasa Bu Mus, beri tepuk tangan dong untuk Bu Mus. Ini saya banyak belajar Bu Mus dari acara podcast hari ini. Jadi guru tuh panggilan jiwa itu ya. Panggilan, betul. Panggilan jiwa itu yang paling utama ya. Jadi ketika panggilan jiwa sudah ada, karena siswa itu kan menerima kita dengan sepenuh hati. Betul. Oleh karena itu kita juga harus mengajar dengan penuh inspirasi. Terima kasih Semoners, hari ini kita berhasil menggali inspirasi dari Ibu Muslimah, guru inspiratif Indonesia. Saya katakan bukan untuk Pulau Belitung saja, tapi inspirasi untuk Indonesia. Terus berkarya Bu Mus, jangan lelah, karena tugas pengabdian guru itu tidak ada kalimat berhenti ataupun pensiun. Kita terus mendidik dan mengajar di situasi dan kondisi yang berbeda. Begitu saja pertemuan kita hari ini, berkarya, berbagi, menginspirasi. Terima kasih.